warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo kalian semua. Oke, di sini saya akan menyampaikan materi tentang medan listrik diskrit. Oke, sebelum masuk ke materi, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Dwi Wijayanti. Oke, di sini saya dari S1 Pendidikan Teknik Elektro, di mana saya menyampaikan video ini sebagai tugas dari mata kuliah Fisika Teknik dengan dosen pengampu Dr. Sarwa Pranoto, ST, MN. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang medan listrik diskrit. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Medan listrik. Nah, apa sih yang disebut atau yang dimaksud dengan medan listrik ini? Oke, medan listrik adalah suatu benda di mana benda tersebut bermuatan listrik yang dipengaruhi oleh gaya listrik. Nah, jadi medan listrik itu adalah suatu benda di mana benda tersebut bermuatan listrik yang dipengaruhi oleh gaya listrik. Nah, oke, udah dipahami kan? Jadi maksud dari medan listrik itu adalah adanya suatu benda di mana benda tersebut bermuatan listrik yang dipengaruhi oleh gaya listrik. Oke, lanjut. Nah, gaya listrik sendiri itu memiliki 3 arah atau 3 tujuan, yang dimana pertama arah garis muatan proton dan elektron. Nah, arah garisnya ini jika dia keluar maka muatannya positif, dan jika dia masuk itu berarti muatan negatif. Oke, lihat contohnya di sini ya. Ada muatan positif yang dimana garisnya ini keluar nih. Jika garisnya itu keluar, maka dia disebut muatan positif. Dan jika dia muatan negatif, garisnya akan masuk ke dalam. Nah, disebut muatan negatif. Oke, sekali lagi. Jika dia muatan positif, garisnya akan keluar. Dan jika dia muatan negatif, garisnya akan masuk. Oke, semoga dipahami ya. Lanjut yang kedua. Garis-garis aliran tidak boleh berpotongan. Oke. Di sini garis-garis tidak boleh saling berpotongan. Nah, maksudnya gimana tuh? Oke. Ini ada muatan positif. Muatan positif. Yang dimana garis-garis ini nih mengarah sesuai dengan tujuan masing-masing. Nah, jika dia muatannya positif bertemu dengan muatan positif, namun garisnya tidak sesuai dengan tujuan atau arah, maka itu salah. Nah, lihat keterangannya. Jika dia benar, maka garis tidak akan berpotongan. Nih, lihat, dia tidak akan berpotongan kan? Dia sejalan, searah garis. Nah, dan jika dia salah, maka garis tersebut saling berpotongan. Nah, lihat nih. Mereka saling berpotongan nih, saling bertemu. Bahasa lain itu bertabrakan lah. Nah, gitu. Nah, lihat juga nih. Muatan negatif ketemu muatan negatif, yang dimana garis muatan negatif ini sama-sama mengarah dengan tujuan masing-masing. Dinyatakan benar karena dia tidak berpotongan. Nah, gitu teman-teman. Semoga dipahami ya. Lanjut, kuatnya garis aliran listrik. Oke, kuatnya garis aliran listrik ini maksudnya gimana sih? Oke, semakin rapat garisnya maka menunjukkan medan listrik semakin kuat. Begitu juga sebaliknya. Oke, lihat di sini ya.
ada muatan positif yang dimana garisnya ini rapat. Nah, semakin garisnya ini rapat, nah, semakin kuat juga untuk medan listriknya nih. Semakin rapat garis menunjukkan medan listrik semakin kuat. Nah, begitu pula dengan garis yang renggang. Semakin renggang garis menunjukkan medan listrik semakin lemah. Lihat, kalau garisnya itu renggang, itu muatannya akan lemah. Tapi beda dengan garis yang rapat, nih, yang mepet-mepet ini. Garis yang rapat ini akan menunjukkan medan listrik yang kuat, gitu teman-teman. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke rumus medan listrik. Oke, jika diketahui rumus gaya kolom antara muatan sumber dengan muatan uji adalah ini. Nah, ini rumusnya. E sama dengan F per Q sama dengan K kali Q per R kuadrat per Q sama dengan K per R kuadrat. Oke, maka rumus medan listrik adalah E sama dengan K per R kuadrat. Oke, jadi dibaca keterangannya ya. E itu adalah medan listrik. Q adalah muatan sumber. Q besar ya. Nah, Q kecil ini itu adalah muatan uji. Nah, nih, muatan uji. Dan R ini adalah jarak muatan uji dengan muatan sumber. Nah, K ini adalah konstanta, di mana konstanta itu harus konstan atau menetap, yaitu 9 kali 10 akar 9. Nah, oke, lanjut ya. Jangan lupa dipahami ya teman-teman semua untuk rumusnya, karena kalau kita tidak bisa memahami rumus, kita juga tidak bisa memahami isi soal gitu. Oke, lanjut ke soal. Gaya listrik yang dialami oleh muatan A dan B adalah 8 kali 10 min kuadrat 4. Ini seharusnya di sini ya, di atas. Nah, Newton. Jika besar muatan 2 kali 10 min 6 kuadrat, kalau dan besar muatan B adalah 4 kali 10 min 6, itu berapa kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan A impact muatan B. Oke, ini diketahui. Jangan lupa, kita harus tahu dan kita harus menjawab soal itu dengan terstruktur. Oke. Ini diketahui, I-nya sekian, QB, F-nya. Yang ditanya adalah medan listrik yang dirasakan muatan A akibat muatan B. Nah, jadi untuk mencari medan listrik apabila gayanya itu sudah diketahui, maka kita menggunakan rumus seperti ini. E K Q, K kali QB per R kuadrat sama dengan F per QA. Nah, dimasukin nih, F nya berapa nih? F nya tadi F nya 4. Nah, QA nya ini QA tapi dia nulisnya QB ya teman-teman. Oke, gak apa-apa, dipahami lagi ya nanti ya. Jadi kita masukin nih data yang ada di sini, itu kita masukin ke dalam rumus. Nah, data yang ada di sini nih kita masukkan ke dalam rumus sesuai perintah rumusnya apa. Oke, kita masukkan nilainya, ketemu E sama dengan 2 kali 10 pangkat 2 sama dengan 200. Nah, jadi muatan A akibat muatan B ini hasilnya
kita distribusi muatan diskrit. Nah, distribusi muatan diskrit itu apa sih? Distribusi muatan diskrit dapat dihitung dengan menjumlahkan gaya resultan untuk setiap kuat medan listrik muatan. Nah, jadi distribusi muatan ini adalah menjumlahkan gaya resultan untuk setiap kuat medan listrik. Nah, jadi kita harus paham nih, apa yang harus kita jumlahkan dan resultan itu apa, kuat medan listrik itu berapa, dan lain sebagainya gitu teman-teman ya. Oke, lanjut ke hukum kolom. Oke, hukum kolom nih. Hukum kolom pada dasarnya menyatakan bahwa interaksi dua muatan sejenis sedangkan muatan yang berlawanan akan tarik menarik. Nah, nih ini buat muatan positif, tapi mereka itu sejenis. Nah, kalau mereka ini sejenis, nih Q1 sama Q2 sejenis, R ini akan tolak menolak. Beda dengan yang ini, yang ketiga nih, muatan positif, muatan negatif. Nah, jika dia itu berlawanan, ini kan berlawanan nih F12 sama F21, dia akan menjadi tarik menarik. Karena dia berlawanan, akan bertemu dia tarik menarik. F12 menarik F21, F21 menarik F12. Beda dengan yang ini tadi, Q1 menolak Q2 dan Q2 menolak Q1. Gitu teman-teman. Oke, lanjut. Rumus hukum kolom. Nah, rumus hukum kolom ini ada ini ya, F sama dengan K Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Lihat keterangannya. F itu untuk gaya kolom, K untuk konstanta, Q1 untuk besar muatan 1, Q2 untuk besar muatan 2, dan R adalah jarak muatan. Oke, lanjut. Contoh nih, dua buah titik A. Nah, titik A mana titik A? Ini titik A. Dan B itu jaraknya 3 meter. Nah, masing-masing bermuatannya itu 4 kali 10 min kuadrat 4. Ini aturan di atas ya teman-teman. Dan 1 kali 10 min kuadrat min akar 4. Maaf teman-teman. Nah, jadi titik C ini terletak di antara A dan B. Nah, berjarak 2 meter. Nah, ini 2 meter. Berjarak 2 meter dari A dan bermuatan listrik 3 kali 10 min kuadrat 5 kolom. Hitunglah besar gaya elektrostatis pada muatan di C. Jadi diketahui nih, udah diketahui nih. Yang misalnya apa? FC. Nah, FC ini rumusnya. Nah, masukin angkanya segala macam, dimasukin, ketemu 54. 54 ini adalah hitung besar gaya. Nah, dari muatan C ketemulah 54 ini. Jadi kita harus memahami konsep soal ini bagaimana teman-teman. Nah, lalu kalau kita sudah memahami konsep gambar ini, kita masuk ke rumus. Nah, kita masukin, jangan lupa konstantanya berapa. Ya, begitu. Konstanta itu harus sama atau dia tidak boleh dirubah gitu ya. Oke. Ini kalian harus pahami. Kalau masih bingung, bisa cari relasi baru atau tanyakan di kolom komentar nanti ya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke dipol listrik. Oke, dipol dapat diartikan sebagai dua pola
kurang lebih Q dipisahkan oleh A akan membentuk dipol listrik. Nah, momen dipol listrik B memiliki besaran AK dan menunjukkan dari muatan negatif ke muatan positif. Nah, gitu. Jadi dipol itu adalah polaritas medan listrik yang berasal dari dua muatan, yaitu positif dan negatif. Oke, lanjut. Rumus dipol nih, jangan lupa ya teman-teman. Kita harus paham akan rumus. Oke, rumus dipol silakan dicatat. Kita lanjut ke soal. Oke. Gaya dan torsi pada sebuah dipol listrik. Sebuah dipol listrik berada dalam keadaan listrik homogen 5,0 kali 105 Newton per kolom. Dipol tersebut adalah 1,6 kali 10 min kuadrat 19 kolom dan terpisah sejauh 0,125 Newton meter. Oke, carilah gaya neto Ali neto yang digerakkan oleh pada dipol. Nah, besar dan arah momen dipol listrik. Yang B, yang C besar dan arah torsi dipol listrik. Oke, diketahui nih. Sudah ya, jangan lupa kalau kita ingin mencari jawaban, kita harus mengetahui apa sih yang diketahui dari pertanyaan tersebut. Oke, lanjut dengan dari F, B, dan nah, ini adalah suatu keluaran dari bidang. Oke, yang A, F plus sama dengan QE dan F min sama dengan min QE. Karena medan itu homogen, maka gaya-gaya pada kedua muatan itu sama besar. Nah, sama besar dan berlawanan, sehingga gaya total F adalah 0 Newton. Nah, itu teman-teman. Oke, yang B, P. Rumusnya QD dengan 1,6 kali 10 min kuadrat 19 kolom dikali 0,15 kali 10 min 9 meter. Ini hasilnya 2,0 dikali 10 min akar 29 kolom meter. Ini dari negatif ke positif. Oke, dari negatif ke positif nih, yang P nih dari negatif ke positif. Oke, lanjut ke yang C. Kita masukin nih, P nya tadi berapa P nya dong? Nah, kita masukin, terus sin kita memakai 45 karena ini sudut tadi. Nah, ini ya, ini sudut dari sini nih. Nah, ini sudutnya. Jadi ketemu nih besar dan arah dipol listrik ini 5,7 kali 10 min akar min kuadrat 24 Newton meter. Nah, ini keluar dari bidang. Dari bidang besar dan arah torsi dipol pada listrik pada contoh gambar ini. Nah, ada contoh gambar ini. Gitu teman-teman. Jadi ketemu ya, yang A jawabannya 0, yang B jawabannya sekian, dan C jawabannya sekian. Oke. Teman-teman harus memahami konsep materinya dulu ya. Kalau misalkan saya salah, saya minta maaf karena saya juga masih belajar. Nah, kami di sini, kita di sini sama-sama masih belajar. Oke, lanjut. Distribusi muatan kontinu. Muatan kontinu merupakan penjumlahan resultan gaya dari setiap medan listrik. Muatan-muatan tersebut. Jadi distribusi itu adalah muatan kontinu yang merupakan penjumlahan dari resultan gaya. Nah, resultan gaya ini berada di setiap medan listrik yang ada di muatan-muatan tertentu atau tersebut. Nah, lanjut ya. Nah, rumus distribusi muatan kontinu ini sangat banyak ya. Ya, semua rumus itu pasti banyak ya. Tapi ini ada fungsinya sendiri. Ada yang dia cari kayaknya berapa, Q-nya berapa, R-nya berapa, dan segala macam lagi. Kita harus memahami konsep rumus, baik rumus yang ini
atau yang ini, atau yang ini. Semua itu kita harus pahami. Oke, lanjut. Oke, soalnya ya. Sebuah cincin bermuatan homogen dengan jari 5 memiliki muatan 60. Tentukan besar medan listrik pada sumbu cincin 2 cm. Oke, di sini diketahui, sudah diketahui sebenarnya. Kita masuk ke rumus yang ditanya E ya. Medan listrik. Oke, E sama dengan K H per H kuadrat tambah A kuadrat 3/2. Oke, kita masukin nilainya. Hasilnya adalah 1080 kali 10 pangkat 2/9 kali 10 min pangkat 4 2/3 Newton per kolom. Nah, ini hasil dari medan listrik. Oke, lanjut. Nah, dipahami ya teman-teman, jangan lupa setiap kita menjawab soal kita harus tulis keterangan diketahui. Oke, lanjut. Hukum Gauss. Apa sih hukum Gauss nih? Hukum Gauss digunakan untuk menghitung kuat medan listrik. Nah, hukum Gauss ini memiliki flux berkaitan dengan besaran medan yang menembus dalam arah yang tegak lurus suatu permukaan tertentu. Nah, flux listrik ini menyatakan medan listrik yang menembus dalam arah tegak lurus suatu permukaan. Nah, jadi apa sih sebenarnya hukum Gauss ini? Hukum Gauss ini menghitung kuat arus listrik, yang dimana kuat arus listrik itu dapat menembus dalam arah yang tegak lurus. Nah, gitu teman-teman. Oke, lanjut ya. Hukum Gauss. Rumus hukum Gauss. Rumus ini dapat diketahui atau nah, keterangannya E ini kuat medan listrik, F gaya kolom, kapasitor kolom, Q besar muatan listrik, Q besar muatan uji, dan R adalah jarak. Oke, lanjut. Vektor medan listrik tersebut membentuk sudut 60 derajat. Nah, ini adalah derajatnya di sini teman-teman. Derajat. Nah, terhadap garis normal, besar flux listrik besar yang melalui permukaan medan tersebut adalah, nah, diketahui nih, flux listriknya dengan rumus ini, permukaannya ini. Nah, maka 3500 dikali 4 cas 60 derajat itu hasilnya 7000 Newton meter kuadrat per kolom. Hasil dari besar flux listrik itu adalah 7000 Newton meter kuadrat per kolom. Oke, lanjut. Oke, jadi itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya